Salam sehat, damai, dan penuh dengan sukacita. Perkenalkan, nama saya Lili dari Makassar. Hari ini saya mau men-sharingkan permenungan saya, Lectio Divina, yang diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13 di dalam hal berjaga-jaga. Saat saya masih mengajar di sekolah, banyak anak-anak yang saya temukan mempunyai kepribadian yang sangat unik. Di antaranya ada yang cerdas, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang cuek, ada yang perhatian, dan masih banyak lagi yang lain. Selama saya mengajar, banyak saya temukan anak-anak itu yang cerdas tetapi tidak teliti. Namun ada juga yang cuek tetapi malas sekali. Dan juga ada yang bermacam-macam, anak-anak karakternya dan kepribadiannya bermacam-macam. Namun ada satu anak yang saya menemukannya itu begitu rajin, begitu perhatian, selalu teliti di dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu siap ketika suatu saat saya mengadakan TKM atau tes kecil mendadak. Dan hasil tesnya yang didapatkan anak itu selalu mendapatkan nilai bagus. Jadi intinya anak ini selalu berjaga-jaga di dalam hal tugas, TKM, dan juga ulangan harian yang saya berikan pada saat itu. Dan alhasil, setelah beberapa tahun saat saya berjumpa dengan anak ini, ternyata dia sudah menjadi orang yang sukses dan terpandang di masyarakat. Demikian juga di dalam bacaan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13, hari ini Yesus mau menceritakan tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 lagi adalah bijaksana. Para gadis yang membawa minyak cadangan disebut sebagai gadis yang bijaksana. Dalam bahasa Latinnya, porinimos. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mawas diri, yang melakukan firman Tuhan tentang kehendak Bapa. Ibaratnya itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Terdapat di dalam Injil Matius 7 ayat ke-24. Sedangkan para gadis yang tidak membawa minyak cadangan disebut gadis yang bodoh, karena mereka tidak mawas diri untuk mengantisipasi masa depannya. Mereka itu adalah gambaran manusia yang tidak melakukan firman Tuhan, lalu berakhir di dalam malapetaka. Ibaratnya itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Itu terdapat di dalam Matius 7 ayat ke-26. Mereka tidak memperhitungkan keadaan minyak pelita. Sehingga saat kedatangan mempelai laki-laki yaitu Yesus, mereka tidak siap untuk menyongsongnya. Dalam cerita ini, mereka itu bagaikan anak murid yang cuek. Tidak ada usaha untuk mempelajari materi yang diberikan, sehingga saat saya mengadakan TKM, mereka tidak mengerti apa-apa dan hasilnya mereka akan gagal atau remedial. Mereka itu hanya fokus pada hari ini dan tidak siap untuk menghadapi hari esok. Seperti juga di dalam hal dosa contohnya. Ketika mereka sudah berada di dalam zona nyaman untuk terus melakukan dosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka mereka itu akan lupa untuk memikirkan diri mereka sendiri, terutama atas jiwa mereka. Mereka sudah terjerumus oleh kenikmatan duniawi. Mereka tidak berpikir kalau saja Tuhan datang tiba-tiba untuk memanggilnya pada saat itu juga. Dalam bacaan ini, Tuhan mau mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga terhadap diri sendiri. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama, selalu setia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, hidup kudus di hadapannya, seperti terdapat di dalam Tesalonika bab 4 ayat 3 dan 5. Dikatakan bahwa yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus, bukan dalam hal keinginan hawa nafsu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan juga Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga itu dengan cara selalu berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Yang ketiga, Yesus juga mengajak kita untuk selalu menjadi manusia yang bijaksana dan penuh hikmat, yang selalu berpikir tentang keselamatan jiwa kita masing-masing, dan juga siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah,
Siap sedia menantikan kedatangan Tuhan, itu berarti berusaha untuk melakukan ke-10 perintah Tuhan dan senantiasa datang pada Tuhan dengan rendah hati dan mendengarkan firman-Nya, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nah, apakah kita sudah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan sang mempelai? Di dalam quote Santo Paus Fransiskus berkata, tetaplah setia di dalam iman sampai akhir, dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Demikian permenungan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.